Jadi semakin orang bertambah usia, dia harus rajin olahraga. Dok, saya ini sudah usia 60 tahun, katanya nggak boleh olahraga lari. Kalau operasinya pakai robot, dok, terus dokter ngapain, dok? Halo sahabat Siloam, ini adalah episode pertama konten terbaru kita, Health Talk on Wheels. Dengan saya Dr. Rere, dan saya ditemani oleh... Saya Dr. Teddy Heriwardana, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Siloam Hospital Surabaya. Oke, terima kasih Dr. Teddy udah mau menemani saya dalam konten Health Talk on Wheels kita ini. Dokter, gimana dok kabarnya dok? Oh baik dong, harus sehat selalu kita. Sehat selalu ya dok ya. Oke, jadi dok kita hari ini mau ngobrol-ngobrol ya dok ya. Mungkin kita bisa ngobrol tentang nyeri lutut. Jadi yang sering banget orang-orang sering rasain ya dok ya. Mungkin dari usia muda atau mungkin yang orang-orang tua yang banyak ngerasain nyeri lutut ini. Jadi kita sambil jalan-jalan naik mobil, kita sambil ngobrol-ngobrol ya dok ya. Jadi orang-orang tuh banyaknya menganggap nyeri lutut itu hal yang mungkin biasa ya dok ya. Di ngerasa nyeri lutut, nggak diapa-apain. Nah, kapan sih dok kita tuh harus aware kalau nyeri lutut itu udah waktunya kita periksakan atau dianggap tidak normal? Oke, jadi gini, sahabat Siloam semua. Jadi nyeri lutut itu sebetulnya adalah salah satu kasus yang paling banyak kita terima. Jadi mungkin 50% pasien yang datang ke praktekan itu biasanya ada keluhan di nyerinya, di sendi lututnya. Dan itu sangat bervariasi. Ya, mulai dari yang ringan sampai dengan berat. Dan umumnya orang akan mulai terganggu itu apabila kalau nyeri lututnya itu sudah sampai mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Dia mulai sulit untuk bekerja, melakukan, kalau ibu rumah tangga misalnya, dia untuk berjalan, terus kemudian nyapu, naik turun tangga, dia sudah mulai sakit. Ya, sebetulnya nyeri itu kan juga bervariasi. Ada nyeri yang sifatnya ringan, ada yang sampai nyeri berat. Kalau ringan mungkin dengan obat-obatan saja sudah cukup. Tapi manakala nyeri itu tadi yang saya katakan sudah sampai levelnya mengganggu aktivitas nih, atau kalau boleh kita bilang kalau osteoartritis itu sudah mulai masuk ke grade 2 biasanya, itu sudah mulai pasien mulai terganggu banget tuh. Kalau grade 1 biasanya paling kalau naik turun tangga ada capek atau bunyi kletek-kletek itu tadi. Sehingga kalau dengan terapi biasa itu sudah tidak tertangani dengan baik atau masih mengganggu, maka sebaiknya periksa. Oke, jadi memang dari aktivitas sehari-hari aja udah sangat mengganggu gitu ya dok ya? Betul. Oke, terus kalau pengaruh atau kebiasaan dok dari kita yang usia-usia muda nih dok, kayak saya masih muda ya dok. Betul. Kebiasaan apa yang sebenarnya itu tuh berdampak banget nantinya di usia tua? Oke, jadi yang jelas pertama mager. Nah, ini jadi problem nih. Apalagi sekarang dengan banyak teknologi, kemudian ada work from home, bahkan school from home, itu membuat aktivitas orang menjadi lebih tidak terlalu banyak. Jadi dia berjalan juga tidak banyak, menggunakan otot-ototnya jadi berkurang. Nah, hal-hal ini yang apabila terakumulasi dalam hitungan bulan, bahkan tahun, maka akan menyebabkan gangguan. Salah satunya adalah nyeri di lututnya. Jadi memang investasi kesehatan dari muda itu penting banget ya dok. Betul. Walaupun itu sekedar lutut ya dok. Oke, kalau misal nih dok, penyebab umum nyeri lutut itu yang apalagi nyeri lututnya udah kronis, itu apa dok? Ya, jadi sebetulnya yang seperti saya katakan tadi, paling banyak memang kasus nyeri lutut ya. Dan itu pun bervariasi. Kalau anak muda biasanya mereka karena cedera. Bisa karena trauma, kecelakaan lalu lintas misalnya, atau yang cukup banyak sekarang adalah cedera olahraga. Kalau pada orang tua justru kebalikannya. Jadi yang nyeri itu disebabkan karena faktor usia, karena degeneratif. Bisa juga disebabkan karena overweight.
Ya, karena beban tubuh yang berlebihan otomatis akan memberikan tekanan yang lebih kepada lututnya. Kemudian juga kelemahan ototnya. Nah, ini yang tanpa kita sadari, semakin usia itu bertambah, maka massa otot akan semakin berkurang. Massa tulang pun semakin berkurang yang kita bilang sebagai osteoporosis. Sehingga semakin bertambahnya usia, kita semakin harus aware dalam menjaga kualitas tulang, sendi, dan ototnya. Caranya bagaimana? Ya, kembali ke olahraga kembali. Jadi semakin orang bertambah usia, dia harus rajin olahraga, dan olahraga yang benar-benar memang olahraga sebenarnya terprogram, intensitasnya cukup, begitu. Karena dulu kalau orang berpendapat bahwa kalau tulang keropos tidak mungkin sendinya osteoartritis, tapi ternyata penelitian terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar orang dengan osteoartritis juga disertai dengan pengurangan massa tulang atau yang kita kenal sebagai osteoporosis. Nah, ini yang bisa memperberat itu. Jadi maupun olahraga tetap harus angkat beban kali ya dok, buat mempertahankan ototnya biar kuat juga. Kalau ototnya ada, tulangnya jadi kuat gitu ya dok ya? Betul, tentu saja itu nanti kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Karena tiap orang itu punya dasar anatomi tubuh yang berbeda, punya keluhan yang berbeda dan aktivitasnya berbeda, sehingga masing-masing perlu suatu pendekatan yang sifatnya personalized. Jadi lebih baik kalau kayak gitu ya konsultasi biar lebih benar ya dok penanganannya. Nah kalau gitu penanganannya sendiri dok untuk yang nyeri lutut, dari yang mungkin masih basic yang nyerinya nggak terlalu tapi ada aja sering nyeri gitu, sampai yang nyerinya kegiatan aktivitas sehari-hari di rumah aja udah nyeri. Nah penanganannya apa aja dok? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai gangguan lutut atau yang kita bilang sebagai osteoartritis, itu pada dasarnya ada 4 tahapan. Oke, 4 ya, tahapan. Dari yang paling ringan sampai berat. Kalau grade 1 itu klinisnya biasanya ya seringkali kalau orang muslim biasanya habis sholat gitu berdirinya dia kaku lututnya, atau habis duduk lama dia berdiri kaku. Kemudian naik turun tangga cepet capek. Ya, atau bunyi kletek-kletek nih di lututnya. Biasanya ibu dok, lututnya kok bunyi kletek-kletek ya? Jangan-jangan olinya habis nih. Nah, gitu. Oli ya dok biasanya orang-orang bilangnya. Kalau grade 2 itu biasanya lebih mengganggu lagi, setiap aktivitasnya sudah mulai terganggu. Sebetulnya pada grade 1 dan grade 2 itu lebih ke arah perbaikan anatomi tubuhnya, perbaikan kualitas otot dan tulangnya. Jadi mostly adalah dengan latihan. Tentu saja tadi yang saya sampaikan, latihan yang terprogram. Karena seringkali orang bertanya, dok saya ini sudah usia 60 tahun, katanya nggak boleh olahraga lari, atau nggak boleh olahraga sama sekali, loncat-loncat nggak boleh, apalagi sekarang ikut padel nih nggak boleh, karena takut nanti jadi lututnya tambah aus. Nggak juga sebetulnya, karena selama orang itu sudah terbiasa olahraga, maka dia bisa melakukan aktivitasnya, bahkan lebih baik lagi gitu. Nah kalau naik lagi ke grade 3, nah pada grade 3 itu sudah lebih berat lagi. Ada bengkak, terus kelihatan biasanya kadang-kadang lututnya mulai miring, 70% aktivitasnya, lebih dari separuh aktivitasnya sudah mulai terganggu. Nah itu kita mulai bantu dengan obat-obatan, fisioterapi, atau bahkan ada namanya pain intervention. Yang lututnya O itu ya dok biasanya ya dok? Nanti kemudian lebih lanjut lagi, ini yang paling berat nih, grade 4. Itu kalau kita lihat di X-ray-nya atau di foto ronsennya, itu sudah nempel sendinya. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, memang mau tidak mau, option yang kita berikan kepada pasien, terutama apabila terapi konservatif atau non-bedahnya tidak berhasil, ya dilakukan knee replacement atau penggantian sendi lutut. Dioperasi ya dok ya? Betul. Tujuannya adalah supaya dia bisa melakukan aktivitasnya lagi nih seperti semula. Oke. Berarti kalau dioperasi itu lututnya diapain dok? Jadi memang istilahnya kan total knee replacement, atau bahasa terjemahannya adalah penggantian sendi lutut total. Sebetulnya sih lututnya tidak diganti, dia tetap ada di situ. Cuman bagian tulang rawan yang tadi aus tadi kita bersihkan, kemudian kita kasih penutup nih, kita kasih lapisan baru sehingga tidak terjadi pergesekan antar tulang. Iya. Gitu. Oke.
Terus kalau yang sekarang nih dok, banyak kan dok total knee replacement atau pergantian sendi lutut ini, ada yang konvensional sama yang robotik ya dok ya, betul. yang teknologi terbaru. Bedanya apa dok? Ya, jadi kalau dari sisi implan yang dipasang sebetulnya sama, tetapi kita kan tentu saja ilmu selalu berkembang. Harapan dari orang atau dari pasien juga selalu ingin lebih baik. Dulu misalnya, cukuplah saya bisa jalan lagi, gitu ya. Sekarang harapannya bertambah. Dok, saya pengennya mau aktivitas ini, mau pengen jalan-jalan sama anak-anak diajak liburan. Ada lagi kalau olahraga ringan boleh nggak dok? Misalnya ya jalan-jalan pagi, olahraga ringan atau naik sepeda. Ya, jadi mereka inginnya lebih dari situ. Nah, untuk bisa mendapat sesuatu yang lebih, itu maka perlu suatu presisi yang lebih baik lagi. Jadi tidak hanya dipasang dengan alat yang bagus saja, tapi cara memasangnya itu harus lebih presisi. Cara pemasangannya juga berpengaruh ya dok ya. Betul. Kalau dengan lebih presisi, akhirnya pemulihan mungkin tentu saja lebih cepat. Ya, ibaratnya lah kalau dulu misalnya orang bangun rumah itu kan digambarnya manual, kemudian sekarang pakai sistem komputer. Kita pun sekarang demikian. Jadi dengan sistem robotik ini sebetulnya tidak hanya mengerjakannya saja, tapi bagaimana kita melakukan persiapan itu benar-benar akurasinya ditingkatkan dan benar-benar diperhatikan. Berarti derajat perhitungannya semua diperhatikan ya dok. Kalau dengan robotik ini ya. Ya, jadi misalnya kita membuat CT scan dulu. Nah, CT scan itu dari bentuk digital, terus kemudian kita masukkan ke komputernya, jadi kita bisa menghitung. Tiap orang itu punya bentuk anatomi yang berbeda. Dengan cara konvensional, kita hanya bisa menghitung derajat itu misalnya rotasi. Paling 0, 3, 5. Nah, kalau dengan sistem robotik tidak begitu. Bahkan yang kemarin barusan berapa hari yang lalu kita kerjakan, dia rotasinya 5,4 derajat. 5,4 derajat ya gitu. Dok? Gimana itu? Itu kan kalau dengan manual kita tidak mungkin. Ya. Nah, tapi dengan robotik, dengan sistem yang digital, maka kita bisa meningkatkan itu akurasinya. Gitu. Penambahan sudutnya bisa kita maksimalkan sampai benar-benar maksimal. Efeknya apa? Dengan akurasi yang maksimal, maka beban alat itu menjadi lebih ringan karena tekanannya berkurang. Sehingga long term-nya, longevity dari implan itu bisa lebih panjang. Oke. Jadi orang cukup operasi sekali jangan sampai operasi berkali-kali. Serem juga dok kalau operasi berkali-kali ya dok. Berarti kalau operasinya kayak gini pakai robot dok, terus dokter ngapain dok? Tetap sebetulnya semua pekerjaan dilakukan oleh operatornya. Jadi saya sebagai ahli bedah beroperasi atau bekerja mulai dari persiapan awalnya. Pada saat operasi saya melakukan penyayatan luka operasinya. Kemudian robot itu bekerja pada saat mereka memotong tulangnya tadi atau mengikis tulangnya. Tentu saja itu yang kita pun ngontrol, maju atau stop atau lanjut, itu kita yang mengontrol. Jadi gitu. Tetap didampingi dan pastinya tetap aman ya dok ya. Betul, sangat aman sekali. Oke, kalau dari sisi pasien dok, keuntungan dengan robotik ini apa dok? Keuntungannya banyak, karena semua ini adalah yang untung pasiennya bukan dokternya. Jadi ya, pasiennya pertama, dia mendapatkan hasil yang sangat presisi. Kedua, luka operasinya lebih minimal. Ketiga, proses recovery-nya, karena semakin sedikit jaringan yang dimanipulasi atau dikikis, maka nyerinya minimal, recovery-nya bisa lebih cepat. Gitu. Oke, sama yang tadi karena lebih presisi, harusnya pemulihannya lebih cepat ya dok ya, bahkan, nyerinya gitu. Jadi sehari pasca operasi pun dia harus jalan. Kayak misalnya kemarin yang kita kerjakan hari Senin ya. Hari Senin kita ada operasi, Selasa dia berjalan, hari ini pagi tadi kita lihat
dia udah bisa jalan tanpa tongkat. Sudah jalan tanpa tongkat. Betul. Oke. Wow, cepet banget ya dok ya. Ya. Padahal orang-orang biasanya sampai bulan-bulan, setahu saya masih pakai tongkat gitu. Nah dok, kenapa kita pakainya robotic QFIS dok? Oke, jadi QFIS ini merupakan sistem full robotik. Jadi dia tidak parsial ya, mulai digitalis mulai awal sampai akhir itu produksi dari Korea. Kenapa kalau kita pakai QFIS atau pilih QFIS? Bukan sekedar sekarang Korea lagi ngetren drakornya, lagi ngetren Blackpink, K-popnya. Tapi kalau kita tahu lebih dalam, jadi teknologi otomatisasi dan komputer di Korea itu sudah sangat sedemikian majunya. Jadi QFIS ini merupakan perusahaannya pelopor dari robotik sistem yang pertama di dunia. Dan generasi yang sekarang ini sudah full robotic system. Ya, kemudian kita tahu lah kalau misalnya HP sekarang yang paling banyak dipakai, paling maju kan Samsung Ultra berapa 225 ya gitu ya. Nah, kita nonton TV sekarang TV-nya yang paling bagus ya TV Samsung gitu. Mobil termasuk yang perkembangan teknologi paling canggih di Korea, mobil listrik pertama di Indonesia Hyundai gitu. Yang sekarang kita naik ini generasi terbaru Hyundai Palisade ini, bukan kaleng-kaleng nyamannya ya gitu teknologinya. Ya, dok, ya. Betul. Jadi kita memilih itu tidak hanya berdasarkan ini terkenal atau ini gini, enggak. Kita sudah melakukan riset mendalam bahwa memang ini adalah teknologi yang paling canggih, terbaru, dan memang benar-benar presisinya bisa diandalkan. Baik, jadi semuanya juga harus nyaman ya dok. Betul. Ya. Dari sisi pasien nyaman dengan robotik QFIS, lah operasinya pemulihan lebih cepat, jadi lebih bisa cepat buat jalan-jalan ya dok. Ya. Apalagi jalan-jalannya naik Palisade. Betul. Oke dok, lanjut ya dok ya. Kita main mitos atau fakta nih dok. Nanti mungkin dari mitos atau fakta dokter bisa jelasin sedikit ya dok ya. Mitos atau fakta dok, minum susu saja bisa menjaga kesehatan tulang kita. Oke, jadi begini, untuk susu itu kan kita tahu banyak mengandung kalsium ya. Nah, orang beranggapan bahwa saya minum suplemen kalsium, saya minum susu, tulang kita bakal bagus. Sebetulnya yang terjadi adalah tulang itu akan tumbuh atau akan menguat itu apabila diberikan tekanan. Nah, tekanan itu dari mana? Tekanan itu dari aktivitas. Kita latihan angkat beban, kita jalan, itu akan memberikan tekanan. Pada saat tekanan itu terjadi, maka tubuh akan terangsang untuk tumbuh tulangnya. Disitulah perlu asupan nutrisi. Asupan nutrisi dari mana? Dari susunya. Dari susu, protein ya dok? Protein, kalsium dari situ. Sehingga kalau kita hanya minum susu saja, ya jelas tidak mungkin jadi baik. Yang jadi berkembangnya bukan lebih padat, tapi berkembang ke samping atau melebar. Nah, ibaratnya juga lain gini, orang mau olahraga atau mau membentuk tubuhnya, bodybuilding gitu misalnya. Mungkin nggak dia minum susu protein aja tanpa latihan, tiba-tiba dia jadi gede? Kan nggak mungkin. Sebaliknya, dia hanya latihan saja. Dia latihan angkat berat, angkat beban, segala macam. Tapi nutrisinya tidak dipenuhi. Ya mungkin ngembangnya atau kuatnya akan bertambah, tapi sampai satu level, dia akan stop, tidak akan bertambah lagi. Atau lambat naiknya. Jadi harus saling menunjang ya dok. Betul. Ya? Gitu. Oke, selanjutnya dok, ada mitos atau fakta angkat beban bisa mencegah osteoartritis. Betul. Jadi yang seperti saya tadi juga jelaskan bahwa kekuatan itu utama ada di ototnya, di tulangnya. Sendi itu sifatnya hanya engselnya saja. Sehingga kekuatan utama harus ada di ototnya. Caranya bagaimana? Dengan angkat beban. Nah, nanti tinggal kita mengatur nih, misalnya pasien ini atau orang si ibu ini atau si bapak ini dia tidak ada masalah di tubuhnya, maka dia boleh misalnya mau olahraganya sambil angkat beban, sambil lari atau jalan pagi. Nah, tapi manakala misalnya sudah ada keluhan, maka kita harus change, kita harus lakukan modifikasi latihan. Jadi kita menggunakan latihan beban dulu, baru setelah ototnya membaik,
barulah dia diizinkan jalan pagi Ya. lagi gitu. Jadi bukan itu sebuah paradigma, oh pokoknya nggak boleh begini, nggak boleh jalan. Enggak, jadi tetap aktivitas itu tetap boleh berjalan tentu saja dengan ini ya, dengan pemantauan, dengan pemrograman yang baik gitu. Oke dok, terus nih dok, mitos atau fakta olahraga lari bisa membuat bantalan lutut cepat rusak? Ya, ini saling berhubungan ya dok sama yang tadi ya dok. Betul. Boleh sebenarnya ya. Jadi banyak yang pasien datang itu gini, dok ini saya nggak boleh lari katanya. Kenapa ibu? Karena lutut saya sakit, atau nanti ibu usianya udah tua loh. Nanti kalau lari dia bakal sakit lututnya. Sebetulnya sebagian benar, sebagian tidak benar. Oke gitu. dok, gimana itu Jadi, dok? kembali kepada kondisi tubuh kita harus tahu bagaimana kondisi tubuh kita. Manakala kita sudah latihan itu sudah cukup lama, tidak ada keluhan, maka sebenarnya tidak ada masalah. Tinggal ditambah tadi latihan weight training. Karena sebetulnya yang namanya latihan itu kan ada dua, weight training sama cardio training. Dua-duanya ini harus berjalan bersama. Orang hanya latihan kardio saja, misalnya lari atau bersepeda saja, maka massa ototnya akan rusak. Gitu. Perlu harus replacement dengan nutrisi dan dengan latihan weight training supaya terbentuk lagi massa ototnya, mengalami recovery, kemudian performance-nya bisa meningkat. Baik dok, jadi lemaknya kebakar tapi ototnya juga harus ditambah. Betul. Ya dok. Nah, itu yang harus di mindset itu yang harus ditanamkan gitu. Tapi kalau dia latihan hanya lari saja tanpa ada latihan weight trainingnya, massa ototnya semakin menurun, maka bebannya jatuh di sendinya. Akhirnya sendinya mengalami keausan atau yang kita bilang sebagai osteoartritis. Osteoartritis, baik. Jadi semua harus balance ya dok ya. Balance intinya. Selanjutnya dok, yang terakhir nih dok, mitos atau fakta, osteoporosis dan osteoartritis itu hanya terjadi pada usia tua saja dok? Ya memang secara keseluruhan dua kondisi ini itu kita bilang sebagai penyakit degeneratif atau penyakit pada usia tua. Tapi sekarang ini mulai terjadi pergeseran nih. Pergeseran di mana kalau dulu yang mengeluhkan kondisi ini usianya rata-rata sudah di atas 50 tahun. Tapi sekarang mulai ada yang usia 40 tahun sudah mulai mengeluhkan. Oh, dari usia muda udah bisa nyeri lutut juga ya dok sekarang ya dok ya? Bisa, yaitu tadi hubungannya dengan lifestyle ya. Jadi mau tidak mau penyakit di dalam tubuh kita itu sangat dipengaruhi oleh lifestyle. Misalnya tadi yang saya katakan mager, overweight tadi. Terus kemudian juga banyak makanan-makanan yang mengandung atau obat-obatan suplemen yang sebetulnya itu juga di dalamnya misalnya ada mengandung kandungan steroid, misalnya jamu-jamuan itu. Nah, itu kondisi yang bisa memperberat situasi ini gitu. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa terjadi sehingga mempengaruhi kondisi tulang kita. Belum lagi karena faktor genetik. Misalnya juga jenis kelamin. Pada perempuan, karena dia ada hormon estrogen yang mengalami fluktuasi, itu juga mempengaruhi kualitas tulang dan sendinya. Apalagi kalau udah menopause ya dok. Betul. Dan ada juga yang faktor yang juga penting adalah kondisi tubuh atau ciri tubuh yang sebetulnya itu lebih ke arah genetik ya. Jadi misalnya kakinya flat, ada ligamen laxity. Nah, itu sehingga perlu perhatian khusus biasanya. Oke, baik. Luar biasa sekali. Jadi sahabat Siloam, lifestyle kita itu penting banget buat keseharian dan kesehatan tulang kita. Oke, thank you so much Dr. Teddy buat hari ini udah mau ngobrol-ngobrol sama saya ya dok. Boleh dok, terakhir nih kita kasih take home message buat para teman-teman sahabat Siloam semua yang ngelihat. Oke deh, jadi intinya pesan saya adalah jangan takut untuk beraktivitas, karena aktivitas itu akan melatih tulang, otot, dan sendinya, termasuk olahraga. Ya, tanpa ada batasan usia. Gitu.
keep strong, keep moving, and keep healthy. Oke. Dan jangan lupa kalau ada keluhan yang permanen atau yang semakin memberat, jangan takut untuk konsultasi dengan dokter. Ya dok. Tuh teman-teman sahabat silam semuanya, seperti kata dokter Teddy, kalau ada keluhan nyeri lutut atau nyeri-nyeri lainnya, boleh langsung konsultasi dengan dokter spesialis ortopedi Siloam Hospital Surabaya. Oke, thank you dokter Teddy. Sama-sama sahabat Siloam, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di Health Talk on Wheels episode berikutnya. Bye-bye.